Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 11 Manajemen Kerjasama Sekolah dan Masyarakat dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dasar pengampu yaitu Dr. Cecun Suraningsi MPD. Perkenalkan, nama saya Gaida Mufidanuha dengan NIM 2303374 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hanisa dengan NIM 2305041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmanur Ainun dengan NIM 2310884 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Dani Manalu dengan NIM 2305972. Oke, selanjutnya selamat menyaksikan. Pembahasan pertama mengenai konsep manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat. Konsep manajemen kerjasama antara sekolah dan masyarakat melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hubungan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan kerjasama yang baik dalam mengembangkan sekolah dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, hubungan sekolah dengan masyarakat juga untuk mewujudkan kualitas belajar siswa, memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas penghidupan di masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk ikut membantu dalam program-program yang ada di sekolah. Adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat diantaranya yang pertama perencanaan. Perencanaan hubungan sekolah dan masyarakat yang meliputi pengertian tentang kebutuhan masyarakat dan pendidikan, mendorong minat serta tanggung jawab masyarakat dalam memajukan sekolah. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat yang mencakup kerjasama antara lain sekolah dan masyarakat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah berada. Dan yang terakhir, evaluasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana hubungan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Melalui manajemen kerjasama sekolah dan masyarakat, diharapkan sekolah juga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Prinsip kerjasama sekolah dan masyarakat. Suatu program yang dilaksanakan oleh sekolah tidak akan dapat berjalan dengan lancar jika tidak adanya masyarakat yang memberikan dukungan atau bantuan. Maka dari itu, kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus dapat membina dan mengarahkan kedua belah pihak, yaitu dari sekolah dan masyarakat, agar dapat bekerja sama dengan baik. Peran sekolah di sini yang memberikan informasi terkait permasalahan yang ada di sekolah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk membantu. Adapun dalam penyelenggaraan kerjasama sekolah dan masyarakat perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, integriti atau bisa disebut dengan integritas, yaitu kegiatan manajemen harus terpadu dengan informasi akademik dan non-akademik yang disampaikan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya ada continuity atau kontinuitas, yaitu kerjasama harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali. Komunikasi dan informasi harus diperbaharui secara rutin agar masyarakat tetap terlibat. Selanjutnya ada simplicity atau kesederhanaan, yaitu informasi yang disampaikan harus disederhanakan agar mudah dipahami oleh masyarakat. Teknik komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik audien. Selanjutnya ada coverage atau bisa disebut dengan cakupan, yaitu informasi harus komprehensif, mencakup semua aspek yang relevan dengan kegiatan sekolah, termasuk prestasi dan tantangan. Selanjutnya ada constructiveness atau bisa disebut dengan konstruktivitas, yaitu informasi yang disajikan harus membangun dan memberikan pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan yang positif. Selanjutnya ada adaptability atau bisa disebut dengan adaptabilitas, yaitu informasi harus relevan dengan kondisi masyarakat dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang terakhir ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu program kerjasama harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat agar tetap efektif dan relevan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kerjasama antar sekolah dan masyarakat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Implementasi kerjasama sekolah dan masyarakat. Melaksanakan kerjasama antar sekolah dan masyarakat sangat penting untuk perbaikan sistem pendidikan. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat bisa diimplementasikan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, mengadakan program kerjasama untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan bersama antara sekolah dan komunitas sekitar. Dan yang terakhir, yang ketiga, membentuk forum diskusi untuk membahas isu-isu pendidikan bersama-sama.
Dari beberapa hasil studi literatur telah membuktikan bahwa proses pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat di jenjang sekolah dasar sudah berjalan dengan sistematis. Sekolah dan masyarakat merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki kepentingan dan hubungan yang sangat erat. Hubungan sekolah dan masyarakat perlu dijalani dengan melalui komunikasi internal maupun eksternal yang efektif. Makin luas sebaran produk sekolah di tengah-tengah masyarakat dan makin meningkat kualitasnya, maka produk sekolah tersebut telah membawa pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat dapat mengubah sikap masyarakat terhadap pendidikan, karena aspirasi masyarakat terhadap pendidikan menjadi semakin tinggi dan program sekolah dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah studi kasus. Kerjasama SDN Gudang 2 Sumedang dengan masyarakat dalam program bercocok tanam. Pada kasus ini, SDN Gudang 2 Sumedang memanfaatkan lahan sekolah untuk kegiatan bercocok tanam. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mendukung pembelajaran praktis, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah implementasi kerjasama pada kasus tersebut. Yang pertama, identifikasi sumber daya lokal. Pihak sekolah mengidentifikasi bahwa terdapat lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sumber daya ini kemudian dioptimalkan untuk bercocok tanam. Kedua, pelibatan masyarakat. Sekolah melibatkan masyarakat, khususnya orang tua siswa dan tokoh masyarakat, untuk memberikan dukungan moral dan material. Masyarakat membantu menyediakan bibit tanaman dan pupuk dan alat bercocok tanam. Yang ketiga, kolaborasi dengan ahli pertanian. Dalam pelaksanaan program, sekolah bekerja sama dengan petani lokal atau ahli pertanian untuk memberikan pelatihan kepada siswa tentang teknik bercocok tanam yang baik. Yang terakhir, pemberdayaan siswa. Siswa diberdayakan untuk terlibat langsung dalam semua tahap bercocok tanam, mulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.